Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan melanjutkan yang berkaitan dengan materi statistik dasar, yaitu tentang angka indeks atau indeks harga. Apa sih angka indeks atau indeks harga? Angka indeks ini merupakan suatu analisis data statistik yang terutama ditujukan untuk mengukur besarnya fluktuasi perkembangan harga dari berbagai macam komoditas selama satu periode waktu, misalnya adalah 1 tahun. Dalam analisis ekonomi, indikator mengenai angka indeks ini adalah sangat penting karena dapat digunakan untuk mengetahui besarnya laju inflasi atau deflasi yang terjadi di negara tersebut. Apa sih inflasi? Inflasi itu adalah kenaikan harga secara terus-menerus dan secara umum. Dan untuk Indonesia ini setiap tahunnya hampir setiap tahun ada perkembangan, dalam arti inflasi itu selalu ada. Apa sih deflasi? Deflasi itu adalah kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga secara terus-menerus dan secara umum. Untuk Indonesia tidak jarang terjadi. Dan di dalam kasus yang berkaitan dengan angka indeks ini digunakan untuk mengetahui atau menentukan kebijakan apa yang akan ditempuh oleh pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dengan adanya inflasi. Kemudian di dalam angka indeks ini nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa angka indeks ini adalah merupakan suatu tolok ukur yang berkaitan dengan adanya kenaikan harga yang dalam hal ini dihubungkan misalnya dalam realitas apabila harga selalu meningkat kemudian pendapatan masyarakat itu tidak meningkat, maka itu menunjukkan adanya penurunan kesejahteraan masyarakat. Contohnya misalnya pendapatan awal misalnya masyarakat itu 100.000. Kemudian harga barang X harganya adalah sebesar 20.000. Maka di sini kalau uang 100.000 itu digunakan untuk membeli semua barang X sebesar harganya 20.000, maka kuantitas yang diperoleh atau jumlah yaitu 100.000 dibagi 20.000, maka akan diperoleh adalah 5 unit. Kemudian seandainya pendapatan masyarakat itu tidak meningkat, tetap 100.000, tetapi harga barang X-nya meningkat dari 20.000 menjadi 25.000, maka berarti kuantitas atau jumlah yang dibeli oleh masyarakat akan turun, yaitu sebesar dari 100.000 dibagi 25, maka 100.000 itu akan memperoleh 4 unit. Dalam hal kasus ini, adanya kenaikan harga mengakibatkan adanya penurunan jumlah yang dibeli. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat atau daya beli masyarakat secara real adalah menurun, ya, karena adanya kenaikan atau inflasi tadi. Kemudian kalau misalnya biar harganya tetap kita membelinya tetap 5 unit, berapa sih kira-kira misalnya untuk kasus yang berkaitan misalnya pegawai negeri dinaikkan misalnya, maka untuk kenaikan biar mendapatkannya tetap 5 unit, maka yang pendapatan yang harus dinaikkan adalah dari 100 menjadi 125.000. Ini harganya adalah 25.000, maka jumlah yang dibeli adalah tetap 5 unit. Ini adalah adanya kenaikan harga harus dinaikkan juga pendapatannya, yaitu sebesar dari 100 menjadi 125 yang berkaitan dengan kenaikan harga. Kemudian di dalam kasus yang berkaitan angka indeks ini ada yang dipilih pada tahun tertentu, misalnya 1 tahun, itu adalah bahwa pada saat itu kondisi realnya sosial politiknya adalah stabil, dinamakan dimana disebut dengan tahun dasar atau base year. Tahun dasar atau base year ini adalah dipilih pada kondisi sosial politiknya adalah stabil, ya. Tahun dasar dipilih pada saat kondisi sosial politik adalah stabil. Ini adalah berkaitan dengan pemilihan tahun dasar nanti menggunakan prakteknya adalah 0, ya. Nah, dari kasus ini ada beberapa macam angka indeks, yaitu angka indeks sederhana, angka indeks relatif, angka indeks relatif rata-rata, angka indeks harga harmonik, dan angka indeks yang ditimbang.
Jadi pada macam-macam angka indeks ini ada 5 macam angka indeks ya. Yang pertama adalah angka indeks. Yang pertama adalah angka indeks sederhana. Angka indeks sederhana. Yang kedua adalah angka indeks relatif atau indeks harga relatif. Yang kedua, indeks harga relatif. Yang ketiga adalah indeks harga relatif rata-rata. Indeks harga relatif rata-rata. Yang keempat adalah angka indeks harmoni atau indeks harga harmonik. Yang terakhir adalah angka indeks yang ditimbang atau di situ adalah angka atau indeks harga, angka indeks yang ditimbang. Jadi ada macam-macam 5 angka indeks, yaitu ada indeks sederhana, relatif, relatif rata-rata, dan angka indeks yang harmonik. Yang kelima adalah ditimbang. Untuk kasus ini contohnya hanya ada contoh harga pada tahun ke-0 sama pada tahun ke-N atau tahun yang kita cari. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada pemilihan tahun dasar, di mana pemilihan tahun dasar ini berdasarkan pada saat kondisi sosial politiknya adalah stabil. Ya, dalam hal kasus ini. Contohnya adalah 5 macam harga produk dari tahun 90 sampai dan tahun 91. Di mana tahun 91 itu sebagai tahun dasarnya. Yang pertama adalah ada 5 indeks ya. Produknya ya, produknya terdiri dari A, B, C, D, E ya. Kemudian untuk harga tahun T, harga tahun 1990, 1190, harga tahun 1991, 250, kemudian 200, 225, kemudian 300, yang terakhir adalah 250. Kemudian untuk yang harga tahun 1991 ini adalah 300, kemudian 250, 250, 400, yang terakhir adalah 300. Untuk angka indeks yang pertama, yaitu indeks relatif, kita cukup mencarinya adalah P. 0N sama dengan sigma. Penjumlahan dari PN dibagi dengan penjumlahan dari P0 kalikan 100%. Tadi saya sudah bilang bahwa untuk indeks harga ini ada pemilihan tahun dasar, di mana pemilihan tahun dasar ini berdasarkannya adalah pada nilai P0-nya dan PN-nya ya. Maka dari situ kita bisa menghitung berapa indeks harga sederhana atau angka indeks sederhana dari contoh ini. Nah, dari contoh ini kita akan mencoba bahwa nanti perhitungannya adalah P 1990 itu sebagai tahun dasar, 1991 itu sebagai tahun yang kita cari. Kita jumlahkan nilai dari karena P sigma PN dibagi sigma P0 itu adalah kita jumlahkan dulu, harganya sudah ada di sini, yang ini adalah jumlahnya adalah 1225, sedangkan yang PN-nya ini menjadi P0, ini menjadi PN. Maka ini jumlahnya adalah 1500. Dengan demikian untuk indeks harga pada tahun 91 yaitu yang kita cari ya, sama dengan 1500 dibagi dengan 1225 kalikan 100%. Maka ini adalah indeks harganya, ketemunya adalah 122,44%. Ini adalah cara mencarinya. Apa artinya? Artinya harga pada tahun 91 ada kenaikan sebesar karena pada tahun P0 atau
PN-nya ini adalah P0-nya adalah tahun 90, itu nilainya adalah 100%, 1990 itu nilainya sama dengan 100%, maka pada tahun ke N yang kita cari harganya menjadi 122. Nah, disinilah naik dari 100 menjadi 122, artinya bahwa harga pada tahun 91 ada kenaikan sebesar 22,44%. Ya, ini berdasarkan dari contoh kasus ini ya. Yang berikutnya, yang angka indeks yang kedua adalah indeks relatif ya. Untuk ini bisa saja dibalik, kalau misalnya tahun dasarnya itu menjadi tahun 91, maka 91 dimasukkan sebagai penyebut. Ini yang berkaitan dengan angka indeks. Yang pertama adalah sederhana. Yang kedua adalah angka indeks relatif. Untuk angka indeks relatif ini kita akan mencoba, yaitu dengan cara kita akan mencoba dengan cara bahwa karena tahun dasarnya adalah tahun 90, maka tahun 90 itu diletakkan sebagai penyebut atau tahun yang akan kita cari nanti adalah tahun PN-nya. Dari kasus ini untuk tahun PN-nya ini, maka kita mau mencarinya adalah P1991 dibagi 199. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah harga pada tahun 991 dibagi dengan harga pada tahun 1990, yaitu 300 dibagi dengan sebesar 250, ini kalikan 100%. Yang berikutnya 250 dibagi 200 kali 100%. Kemudian 250 dibagi 225 kali 100%. Kemudian 400 dibagi 300 kali 100%. Yang terakhir 300 dibagi 250 kali 100%. Baru dijumlahkan ya. Nah, penjumlahannya itu ada di handout. Di situ ketemunya adalah 609,45%. Kalau dijumlahkan totalnya adalah 609,45%. Maka untuk indeks harga relatif, di mana tahun dasarnya adalah tahun 90, kita akan masukkan P1990 1991. Kita tinggal menjumlahkan dari angka yang tadi, yaitu masukkan yang 609,45% dibagi dengan jumlahnya adalah 5. Maka diperoleh harga indeks yang kedua relatif ada 121,8% ya. Jadi untuk angka indeks relatif ini yang relatif P0N sama dengan sigma PN dulu dibagi dengan P0 kali 100% dibagi dengan jumlah datanya adalah 5. Ini adalah rumusnya. Ya, jadi P0 PN sama dengan PN dibagi P0 kali 100% dibagi 5, ketemunya adalah 121,8%. Artinya karena tadi bahwa P1990 itu nilainya 100%, karena ini sebagai tahun dasar, maka harga pada tahun 91 ada kenaikan sebesar 121,8 dikurangi 100, yaitu 21,8%. Jadi ada kenaikan 21,8% dibanding harga tahun 90. Ini yang berkaitan dengan indeks relatif. Nah, ini yang berkaitan dengan indeks relatif ini kita akan mencoba nanti untuk yang berikutnya adalah indeks relatif rata-rata. Untuk indeks relatif rata-rata ini dari contoh kasus yang berkaitan dengan indeks relatif yang sudah kita tulis di sini, harganya kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama 300 dibagi
250, ini saya hapus dulu. Ini adalah untuk PN dibagi P0 kali 100%, ketemunya adalah 300 dibagi 250 kali 100%, ketemunya adalah 120%. Yang kedua adalah 250 dibagi 200 kali 100%, ketemunya adalah 125%. Yang ketiga adalah 250 dibagi 225 kali 100% sama dengan 111,11%. Yang keempat 400 dibagi 300 kali 100% diperoleh ketemunya 133,33%. Yang terakhir adalah yaitu 300 dibagi 250 kali 100% diperoleh nilainya adalah 120. Dari contoh tadi yang berkaitan dengan indeks harga relatif, yang berikutnya yang nomor 3 adalah indeks harga relatif rata-rata, yaitu caranya dari angka-angka ini kita akan mencoba untuk mengurutkan dulu dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar. Ya, jadi contoh kasus ini adalah tadi produknya adalah ABC, kemudian kita akan menghitung indeks relatif rata-rata yang mana menghitungnya berdasarkan letak median, yaitu tadi untuk produknya yaitu tadi A, B, C, D, E. Sekarang kita urutkan dulu. Angka yang paling kecil adalah di sini adalah 111. Kita urutkan 111,11%. Yang kedua adalah 120%, yang ketiga juga 120%, yang keempat 125%, yang kelima adalah 103,33%. Menunjukkan untuk letak mediannya adalah sama dengan N ditambah 1 dibagi 2, N ditambah 1 dibagi 2. N-nya ada 5 ditambah 1, 6 dibagi 2, ketemunya adalah letak mediannya 3. Nah, 3 itu yang mana? Ini adalah urutan yang pertama, ini adalah urutan yang kedua, ini urutan yang ketiga, ini urutan yang keempat, ini adalah urutan yang kelima. Maka disinilah urutan yang ketiga adalah 120%. Maka untuk indeks harga relatif ketemunya adalah 120%. Ya, ini antara indeks relatif dengan indeks relatif rata-rata itu cara menghitungnya sama, tetapi untuk indeks relatif tadi ketemunya adalah 121,8%. Yang tadi bahwa harga tahun 91 ada kenaikan 21,8% dibanding tahun 90. Untuk indeks harga relatif rata-rata, karena kita urutkan dulu dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar, kemudian kita menghitung letak median, urutannya nomor 3, maka jadi indeks relatif yang rata-rata ketemunya adalah 120%, yang nomor 3. Artinya apa? Harga pada tahun 91 ada kenaikan, tahun 90-nya adalah 100%, ada kenaikan 120%, berarti 20%. Itu yang berkaitan dengan indeks yang relatif rata-rata. Yang keempat adalah untuk indeks relatif harga harmonik. Untuk indeks harga harmonik ini, kita akan mencoba menghitung bahwa di sini adalah yang keempat adalah indeks harga harmonik, yaitu dengan rumus sebagai berikut bahwa P0N sama dengan N-nya diletakkan di atas, ya, dibagi dengan sigma seper dari PN dibagi P0 kali 100%. Jadi tadi
PN dibagi P0 ini sudah ketemunya 120%, 125, 111, dan 10. Tapi ada satunya dulu, 1 dibagi dari PN per P0. Maka untuk kasus yang berkaitan dengan indeks yang harmonik ini, kita ada kaitannya, yaitu dari sini yang 120, 125, 111, dan seterusnya yang sudah kita urutkan secara tadi dari angka yang paling kecil atau array dengan menggunakan letak median ada sepernya, ada seper nih. Ini dibagi PN per ada seper, jadi seper dari PN 1 dibagi PN per 0 kalikan 100%. Maka ketemunya adalah yang satu ini dibagi 120%, ya. Jadi 1 PN per P0 ini tadi ketemunya 120. Kita masukkan di sini untuk kasus yang berkaitan dengan indeks yang harmonik, yaitu 1 dibagi tadi ketemunya 120%, 1 dibagi tadi ketemunya 125%, 1 dibagi tadi ketemunya 111,11%, 1 dibagi 133,33%, yang terakhir 1 dibagi dengan 120%. Jadi kita boleh menuliskan di sini angka-angkanya, baru kita jumlahkan. Ternyata setelah kita jumlahkan, kita masukkan ke dalam rumus mencari ini P1990, 1991 sama dengan 5 dibagi, ya. Dibagi penjumlahan dari 0, ini ketemunya 0,883 nih. 0,833. Ya, kemudian yang bawahnya 0,8, kemudian 0,9, yang bawahnya adalah 0,75, yang terakhir adalah 0,833. 0,833. Nah, kita jumlahkan di sini bahwa ini 1 dibagi 0,833 ditambah 0,8 ditambah 0,8 ditambah 0,9 ditambah 0,75 ditambah 0,833. Jumlahkan ketemunya adalah untuk kasus yang angka indeks harmonik ini ketemunya adalah 121,56, ya. 121,56%. Artinya apa? Harga tahun 91 ada kenaikan sebesar 21,56% dibanding harga pada tahun 90. Jadi ini yang berkaitan dengan angka indeks, di mana angka indeks inilah yang akan kita cari untuk angka indeks harmonik dengan tadi menjumlahkan seper dari PN dibagi P0 kalikan 100%. Ini yang berkaitan dengan angka indeks harmonik. Yang kelima adalah angka indeks yang ditimbang. Maksudnya apa di sini? Merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu bobot atau penimbang terhadap komoditi lainnya. Sedangkan pemberian angka penimbang ini berdasarkan pentingnya barang atau komoditas tersebut secara subjektif. Ya, jadi kalau namanya saja secara subjektif, artinya apa? Kalau secara subjektif itu ya berarti tergantung orang yang menilainya, ya, karena beda antara yang satu dengan yang lainnya bisa beda. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di handout yang berkaitan dengan angka ini. Ada barang namanya beras, gula, ikan, garam, rokok, dan sebagainya. Ya, ini yang terakhir angka penimbang, angka yang ditimbang atau indeks harga yang ditimbang. Untuk indeks harga yang ditimbang ini ada nama barang, ya. Barangnya adalah beras, ya, gula, kemudian ikan, ada beras, ya, beras, kemudian gula, ikan, garam, rokok, sabun, yang terakhir adalah minyak. Jadi kalau misalnya ini tergantung tadi pemberian bobot berdasarkannya adalah secara subjektif, tergantung orang yang menilainya.
Sehingga nanti bisa saja pemberian bobotnya beda-beda. P1990 sama P1991. Harganya ini masih sangat kecil, yaitu ini adalah 200, harga 2091-nya adalah 250, kemudian gula masih 400, ini 500, ini karena ada selalu inflasi, maka harga selalu naik. Ikan 600, kemudian ini untuk yang tahun 91 750, kemudian garam harganya masih Rp50, ini 75, kalau sekarang harga sudah 2000-an. Ini rokok masih 300, sekarang rokok harganya sudah spektakuler. 17.000, 20.000. Kemudian ini sabun masih juga sangat murah. 150, ini 250. Yang terakhir adalah minyak, ini adalah 300, yang tahun 91-nya adalah 4. Kemudian ada penimbang atau penimbang ini adalah menggunakan notasi pakainya weight atau bobot. Yang dalam kasus ini ternyata yang dikasih bobot paling banyak adalah beras. Kemudian yang kedua gula adalah 8. Ini tadi bersifat subjektif. Jadi mungkin antara yang satu dengan yang lain akan berbeda tergantung dari petugasnya. Karena bersifat subjektif 6, 4, 6, 5, rokok 4, kemudian yang minyak adalah 2. Semakin penting suatu barang, maka bobot yang diberikan akan semakin besar. Dan semakin kurang penting barang tersebut, maka akan semakin kecil. Pemberian bobot ini dilakukan secara subjektif oleh BPS. Kalau dulu BPS itu singkatannya Biro Pusat Statistik. Terhadap komoditas yang bersangkutan, itu tidak lepas dari pengamatan BPS terhadap banyak sedikitnya tingkat permintaan maupun penawaran barang dalam masyarakat. Ya, jadi semakin penting maka dikasih bobot. Nah, untuk kasus ini karena tinggal masing-masing dikalikan dengan bobotnya. Tahun 90 dikalikan 8. 250 kali tahun 290 200 kalikan 9. 250 juga kalikan 9. Artinya di masing-masing dari barang tersebut dikalikan dengan bobotnya. Maka di situ akan diperoleh dalam kasus ini menggunakan ini adalah W-nya, semuanya dikalikan dengan 9. Ini pembobotnya atau W. Yang pertama adalah P1990 kalikan dengan nilai bobotnya. W yang kedua adalah P1991 kalikan nilai bobotnya. Jadi 200 dikalikan 9 ketemunya adalah 1800. 250 kalikan 9 ketemunya adalah 2250. 400 kalikan 8 3200 ya. Kemudian untuk yang 500 kalikan 8 adalah 4000. 600 kalikan 7,5 ini adalah 4500. 750 kalikan 7,5 adalah 5625. 50 kalikan 6 adalah 300. 75 kalikan 6 adalah 450. 300 kalikan 5 1500. 350 kalikan 5 1750. 150 kalikan 4 adalah 600. 250 kalikan 4 adalah 1000. 300 kalikan 2 adalah 600. 400 kalikan 2 adalah 800. Baru dijumlahkan. Maka ini diperoleh 12.500 untuk yang P 1990 kalikan B ya kedangan 12.500, sedangkan yang untuk tahun 91 kalikan B ketemunya 15875. Untuk kasus yang berkaitan indeks yang ditimbang ini I0N sama dengan sigma dari PN kalikan W dibagi dari sigma P0 kalikan W. Kemudian dikalikan 100%. Ya, artinya di sini kalau misalnya ini tinggal dimasukkan saja bahwa I tahun 990 tahun 91 sama dengan
15.875 dibagi 12.500 kali 100%, diperoleh nilai indeksnya adalah 127%. Ini adalah berdasarkan bahwa tahun dasarnya adalah tahun 90, maka nilai indeks harga yang ditimbang ketemunya adalah 127%. Artinya bahwa harga pada tahun 90 satu ada kenaikan sebesar 27% dibanding harga pada tahun 90. Ini yang berkaitan dengan indeks harga yang ditimbang. Jadi penimbang ini adalah tadi penentuannya berdasarkan subjektif tergantung dari petugasnya. Sehingga di sini nanti kalau misalnya saya keluarkan dalam ujian nanti tergantung gurunya membuat soalnya. Ya, apakah nanti mana yang saya berikan bobot yang paling tinggi, tapi di dalam realitasnya diberikan bobot itu tergantung dari penting tidaknya barang tersebut. Kalau untuk ukuran orang di sini mungkin beras adalah yang paling tinggi, tapi mungkin juga sekarang orang sudah banyak beralih, gula di sini dikasih bobot 8. Mungkin kalau sekarang gula dikasih bobotnya enggak 8 karena sekarang masyarakat sudah beralih banyak minum yang air mineral biasa yang misalnya air putih ya. Sehingga nanti gula tidak dikasih bobot yang banyak. Mungkin yang banyak justru malah ikan ya karena kita butuh protein hewani. Itu yang berkaitan dengan angka indeks yang tadi ada 5. Untuk selanjutnya adalah tentang indeks kuantitas. Indeks kuantitas ini adalah saling berkaitan sehingga utamanya ada indeks yang saling terkait karena ini adalah merupakan pengembangan dari indeks yang sebelumnya yaitu indeks kuantitas. Ada kata-kata kuantitas. Kuantitas itu menunjukkan adalah ada penimbangnya atau bobotnya di mana nanti bobotnya adalah dari Q-nya atau jumlahnya. Ada 5 macam indeks kuantitas. Yang pertama adalah last virus. Yang kedua adalah indeks pas. Yang ketiga adalah dropis. Ini adalah saling terkait nanti. Yang keempat adalah Fisher, ya. Yang keempat adalah Fisher. Yang kelima adalah Edgeworth, ya. Edgeworth. Nah, ini saya nulisnya di situ ada yang keliru, nanti bisa dibetulkan. Classifier, Pas, Dropis, Fisher, sama Edgeworth, ya. Dari 5 indeks kuantitas ini, kenapa kita menggunakan ada kata kuantitas? Karena bahwa pertimbangannya dalam pengukuran pertimbangannya bahwa besarnya kuantitas dari komoditas yang bersangkutan itu dianggap sebagai faktor yang penting ya. Penimbangnya digunakan adalah besarnya kuantitas dari masing-masing komoditas pada tahun yang bersangkutan. Ya, jadi ada penimbangnya semua. Yang pertama last buyer, Pas, Dropis, Fisher, sama Edgeworth. Yang pertama ini nanti last buyer sama Pas itu yang pertama menemukan. Tapi Dropis, Fisher, dan Edgeworth itu adalah pengembangan dari angka indeks yang kaitannya dengan last buyer, Pas, dan terutama last buyer sama Pas. Nah, untuk lebih jelasnya bahwa di indeks kuantitas ini kita akan ada kuantitasnya yaitu barangnya A, B, C, D, E, F ya. Nama barang ini barang adalah A, B, C, D, E, F. Kemudian untuk ada P90, ada P91, ada Q90, ada Q91. Coba nanti lihat di handout, dicocokkan. Nilainya adalah ini 10, kemudian 42, 12, 14, 25, ini adalah 17. Sedangkan untuk yang P91 adalah 12, 43, kemudian 14, 16, kemudian 27, dan 20. Penimbangnya adalah untuk P90 adalah 100,
kemudian 80, 50, kemudian 70, 60, dan 40. Ya. Kemudian yang 91, 120, 85, silakan nanti dilihat handout-nya. 60, 75, kemudian 80, yang terakhir adalah 50. Nah, ini karena yang pertama, last buyers, itu adalah sigma yang menjadi bobotnya adalah Q0. Jadi ini nanti menjadi P0, ini adalah Pn, ini adalah Q0, ini adalah Qn. Yang menjadi bobotnya adalah Q0, maka semua dikalikan dengan Q0. Ya, maka yang pertama, last buyers ini adalah rumusnya adalah sigma Pn dikalikan Q0 dibagi dengan sigma P0 kalikan Q0 kali 100%. Jadi semua nanti dikalikannya dengan Q0. Jadi ini kalikan yang 90. Ini Q0-nya adalah tahun 90. Jadi 10 kalikan 100, 42 kalikan 80, 12 kalikan 50, 14 kalikan 70, 25 kalikan 60, 17 kalikan 40. Semuanya dikalikan dengan Q0. Kemudian yang kedua, 12 kalikan 100, 43 kali 80, 14 kalikan 50, 16 kalikan 70, 27 kalikan 60, 20 kalikan 40. Itu adalah karena di sini bahwa yang menjadi tahun dasar adalah tahun 90. Maka semua yang menjadi tahun dasar Q0-nya adalah diletakkan di penyebut. Ya, untuk lebih jelasnya coba lihat di handout sudah ada di situ P0 kalikan Q0. Jadi nanti di sini yang pertama adalah P0 kalikan Q0, kemudian PN kalikan Q0. Ya, sudah ada di handout, di situ sudah ada nilainya. Untuk yang P0 kalikan Q0, di sini adalah jumlahnya 8120. Sedangkan untuk yang P0 kalikan Q0 sudah ada di handout, tentunya adalah 8880. Maka untuk indeks yang pertama last buyer kita masukkan adalah L sama dengan 8. 8880 dibagi dengan 8120 kalikan 100%. Ini nanti ketemunya hampir sama semua. Indeks last buyer diperoleh nilainya adalah 109,35%. Jadi last buyer 109,35%. Karena yang menjadi pembobotnya adalah Q0. Ya. Jadi nanti yang kedua adalah pas kebalikannya yang menjadi pembobotnya adalah Qn. Jadi yang tadi Q0, yang kedua adalah Qn. Ya. Jadi ini yang tadi adalah indeks last buyer. Yang kedua adalah indeks yang berkaitan dengan pas ya. Untuk indeks pas yaitu P 0N sama dengan ini sigma PN, ini pembobotnya Qn dibagi sigma P0 kalikan Qn kali 100%. Jadi kalau tadi semuanya dikalikan dengan Q0, ini untuk yang kedua semua dikalikan dengan Qn ya. Maka untuk handoutnya coba Anda perhatikan, dilihat di situ sudah dicari. Kalau ini adalah P0 kalikan Q0, ini kita hapus semuanya dikalikan dengan Qn karena Qn yang menjadi bobot. Itu untuk last buyer sudah ada di handout, silakan Anda perhatikan di situ bahwa nilai untuk P0 kalikan Qn ketemunya adalah 93 90, sedangkan untuk yang PN kalikan Qn ketemunya adalah 10295. Maka dengan demikian untuk yang pas yaitu ketemunya adalah 10295. Kalau saya letakkan di atas saja ya bahwa untuk indeks yang
pas, ketemunya adalah P sama dengan 10295 dibagi dengan 9390. Ini nanti ketemunya hampir sama semua. Kalikan 100%. Maka ketemunya adalah 109,63%. Jadi ini yang utama, nanti last payer sama pas harus benar. Karena kalau misalnya ada yang keliru salah satunya, nanti untuk Drobis sama Fisher akan keliru. Karena Drobis sama Fisher ini hanya mengakomodasi atau hanya menggabungkan antara indeks last buyer sama indeks pas. Di mana indeks yang terus ini adalah kombinasi dari indeks kuantitas model last buyer sama pas. Di mana keduanya berusaha untuk memperkecil perbedaan antara indeks kuantitas yang last buyer sama pas. Untuk yang Drobis itu hanya dijumlahkan nanti dibagi dua. Jadi ini saling terkait. Tadi yang pertama adalah indeks last buyer, yang kedua adalah indeks pas. Nah, yang ketiga ini hanya menggabungkan dari indeks last buyer ditambah dengan indeks pas dibagi dua. Itu namanya indeks yang Drobis ya. Drobis atau 0N sama dengan indeks last buyer ditambah indeks pas dibagi dua. Jadi cukup sederhana. Tinggal dijumlahkan saja tadi. Yang Drobis sama dengan 109,35% ditambah dengan 109,63% dibagi dua. Ketemunya adalah juga hampir sama, yaitu 109,49%. Ya, jadi kalau dijumlahkan untuk indeks last buyers itu adalah 109,35%, untuk indeks yang pasnya adalah 109,63%, maka Drobisnya ketemunya adalah 109,49% ya. Jadi ketemunya 109,49. Jadi ketemunya hampir sama semua antara indeks last buyer, pas, Drobis sama yang ketiga ini. Yang pertama tadi pas ketemunya 109,35%. Yang pas 163% ini 63%. Yang last buyer ketemunya 109,35%. Yang Drobis kita cari ketemunya 109,49%. Jadi semuanya 109 ya. Yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan indeks yang keempat adalah indeks Fisher. Indeks Fisher ini juga sama, bahwa ini adalah berasal dari indeks last buyer sama indeks pas. Di mana indeks last buyer sama pas itu tadi kalau untuk yang Drobis dijumlahkan, maka untuk yang Fisher adalah dalam bentuk perkalian last buyer dikalikan dengan pas. Ya, jadi cukup dikalikan saja nilai dari last buyer dikalikan nilai pas, maka kita masukkan F sama dengan akar 109,35% dikalikan 109,63%. Untuk Fisher ketemunya ternyata juga hampir sama. Fisher ketemunya adalah 109,45%. Jadi untuk Drobis sama Fisher itu adalah mengkombinasikan antara indeks last buyer sama pas. Fishernya ketemunya juga sama 109,49%. Jadi nanti kalau saya keluarkan dalam ujian, saya mohon Anda bisa membuat dalam arti bahwa menghitungnya jangan sampai terjadi perbedaan yang sangat besar atau penyimpangan besar. Nanti angkanya semuanya sama. Ini berkaitan dengan indeks yang satu tadi last buyer ketemunya 109,35%, yang pas 109,63%, yang Drobis 109, ini hanya dijumlahkan saja, yang Fisher hanya dikalikan dalam akar. Yang terakhir untuk
akomodir dari last buyer dan pas ini untuk individual itu yang dijumlahkan Q0 ditambahkan dengan Qn. Jadi nanti masing-masing ada Q0, kita jumlahkan dulu di sini. Q0 ditambah Qn. Jadi ini Q0 ditambah Qn. Q0 ditambah Qn. Kita jumlahkan dulu. Baru nanti masing-masing dikalikan dengan B-nya. Ya. Jadi 100 ditambah 120 dulu, maka ketemunya adalah 220. 80 tambah 85, 165. 50 tambah 60, 110. 70 tambah 75, 145. 60 tambah 80, 140. 40 tambah 50 adalah 90. Maka nanti masing-masing P yang di sini adalah P0 kalikan Q0 ditambah Qn. Yang kedua di sini adalah Pn dalam kurung Q0 ditambah Qn. Coba Anda lihat di handout sudah ada di situ penjumlahan dari Q0 ditambah Qn. Kemudian P0 kalikan dalam kurung Q0 plus Qn. Yang kedua adalah Pn dikalikan Q0 plus Qn. Ya, ini penjumlahannya. Ini saya hapus dulu. Saya akan langsung menggunakan P0 dikalikan Q0 plus Qn. Jadi P0 dalam kurung Q0 plus Qn. Yang kedua Pn dalam kurung Q0 plus Qn. Ya, kita kalikan sudah ada di handout. Untuk yang P0 dalam kurung Q0 plus Qn, di sini ketemunya adalah 17.510. Sedangkan untuk yang Qn kita jumlahkan ketemunya 19.175. Dari keyword ini ternyata kita hitung nilainya nanti juga sama ini ya, hampir sama, yaitu E-nya sama dengan 19175 dibagi 17.510 kali 100%. Ketemunya adalah 109,5%. Jadi tidak jauh berbeda. Yang keyword ketemunya 109,5%. Sekali lagi, ini kalau saya keluarkan dalam ujian, saya mohon untuk bisa dipahami dengan baik, sehingga nanti bisa kalau misalnya Anda selesaikan, semuanya bisa benar semua, ya. Karena ini saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Ini yang berkaitan dengan indeks. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup indeks dulu sambil nanti coba Anda lihat handout-nya dibandingkan dengan yang Bruno terangkan. Nanti saya lanjutkan untuk minggu berikutnya yaitu analisa regresi dan korelasi. Ya, jadi kalau ada yang kurang paham nanti bisa lewat WA ditanyakan. Mudah-mudahan sih kalau Anda punya referensi atau buku yang lain bisa dijadikan sebagai pedoman Anda untuk bisa membandingkan apa yang Bu Retno jelaskan dengan yang ada di handout yang sudah Bu Retno ada di si akad atau yang Anda punya di buku. Itu saja saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan yang berkaitan dengan angka indeks. Nanti berikutnya sesuai dengan urutannya nanti saya akan mencoba menjelaskan lagi yang pertemuan berikutnya tentang analisa regresi korelasi. Saya akhiri aja untuk pertemuan ini hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan pada waktu ujian nanti bisa mengerjakannya dengan benar dan tepat. Dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan nilai yang bagus. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.